Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Meski kita berharap selalu dalam keadaan baik, tapi saudara-saudara kita di Pulau Sumatera saat ini masih terus berjuang untuk mulai dari mencari anggota keluarganya, kemudian juga mengamankan barang-barang berharga mereka setelah pasca banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Iya, tentunya kita juga doakan ya, semoga rekan-rekan kita yang ada di sana, terus kemudian juga saudara-saudara kita di sana selalu dalam keadaan sehat dan juga segera mendapatkan bantuan. Amin. Ya. Karena per hari ini sendiri ini jumlah korban jiwa itu bertambah pemirsa di atas 400 orang dan juga ratusan orang lainnya masih hilang dan ratusan ribu warga di sejumlah wilayah Pulau Sumatera saat ini terpaksa mengungsi ya Rehana. Betul sekali. Nanti kita akan update ya informasinya dari beberapa titik yang ada di Pulau Sumatera pemirsa. Tapi sebelum itu kita buka dulu apa kabar Indonesia Siang. Dengan informasi pertama ini pemirsa, Polda Riau mengirimkan ratusan personel untuk diterjunkan ke sejumlah titik bencana banjir dan juga longsor yang ada di Sumatera Barat. Ya, tak cuma Sumatera Barat, personil mereka juga diterjunkan ke Aceh dan Sumatera Utara. 390 personel Polda Riau dengan keahlian khusus tiba di Sumatera Barat. Anggota Brimob Polda Riau langsung bekerja untuk melakukan operasi penyelamatan. Polda Riau juga menerjunkan personel mereka ke wilayah bencana Sumatera Utara dan Aceh. Mohon izin, kami atas perintah pimpinan Polri menyampaikan bahwa kita melakukan backup di 3 wilayah provinsi yang terdampak, baik itu Aceh, Sumut maupun Sumbar. Karena wilayah Riau dekat dengan Sumbar dan butuh respon cepat, kita datang. Dari 2 hari yang lalu dari Polda Riau ada Brimob, Samapta, kita sudah backup sejumlah 390 personil yang memiliki kemampuan khusus di samping kemampuan rescue, kemampuan untuk SAR dan lain sebagainya. Jadi yang kita backup itu baik personil juga peralatan yang bisa membantu, termasuk ada 2 eskavator yang sudah nyampe di sini. Polda Riau juga akan menerjunkan psikolog untuk membantu pemulihan trauma para korban bencana. Dari Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago TV One mengabarkan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang akibat banjir bandang yang melanda jalur lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di Silayang Bawah, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan menemukan 4 jenazah di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Keempat jenazah kemudian dibawa ke Puskesmas Kayu Tanam. Dengan tambahan 4 temuan jenazah terbaru ini, total korban yang telah berhasil dievakuasi kini berjumlah 31 orang. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran untuk pencarian korban di Padang Panjang. Ya, kalau kita lihat kondisi jalan lintas utama nasional Padang Bukit Tinggi di kawasan Silayang Bawah, Kota Padang Panjang ini sedang dibersihkan. Di lokasi ini banjir bandang terjadi mengakibatkan puluhan nyawa melayang. Sejauh ini sudah 32 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan bersama TNI Polri terus melakukan pencarian korban dan melakukan pembersihan material longsor yang menghambat badan jalan akibat banjir bandang. 1 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Kota Padang Panjang.
Warga korban banjir bandang di Sumatera Barat berharap bantuan perlengkapan dan juga pakaian sekolah. Semua pakaian dan peralatan sekolah terbawa arus banjir tak bersisa. Ribuan warga korban banjir bandang masih berada di pengungsian, salah satunya di Masjid Al-Hijrah, Kota Tangah Padang. Meski semua kebutuhan di pengungsian terpenuhi, masyarakat korban banjir bandang berharap ada bantuan peralatan dan pakaian sekolah untuk anak-anak, karena sekolah sudah kembali dimulai. Ya, kalau bisa mohon bantuannya baju sekolah karena kami kan terdampak banjirnya dan bahkan rumah kami pun tidak menyisakan lagi pakaian-pakaian kami sudah basah semua. Diharapkan kepada semua pemerintah yang berwenang bantu kami berupa pakaian seragam sekolah, sendal karena kami memang tidak punya apa-apa lagi. Iya, makanya tadi kan saya sudah tanya kan sama ibu gurunya, besok anak-anak boleh menggunakan pakaian bebas karena kami kan tidak punya seragam. Iya. Terus untuk makanan yang lain aman ya? Alhamdulillah untuk makanan aman. Akibat banjir bandang berturut-turut selama 3 hari, dari hari Rabu hingga Jumat 26-28 November lalu, ratusan rumah warga hancur. Rata-rata rumah yang dihantam banjir ini berada di bantaran Sungai Batangkuranji dan Sungai Lubuk Minturun. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo dijadwalkan untuk meninjau lokasi banjir bandang di Sumatera Barat. Dan untuk memperbarui informasinya, kita sudah bergabung dengan Hafsyah Syafira yang ada di Padang Pariaman. Hafsyah, bagaimana situasi di sana? Apakah Presiden Prabowo Subianto sudah hadir? Ya, selamat siang Putri, Rehana dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan untuk meninjau langsung tempat terdampak di wilayah Sumatera Barat. Ini salah satunya akan meninjau langsung posko pengungsian yang berada di Bumi Kasai Permai, tepatnya di Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk saat ini Presiden Prabowo Subianto masih berada menuju ke bandara yang berada di Medan, yang kemudian nantinya akan dilanjutkan landing begitu di Bandara Minangkabau International Airport, yang kemudian akan langsung dilanjutkan ke lokasi titik saya mengabarkan saat ini. Dan kalau terkait apa saja yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di posko ini, kalau dari informasi yang kami dapatkan, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan langsung bertemu dengan para pengungsi korban banjir yang berada di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian nanti juga akan meninjau langsung dapur umum yang memang sudah disediakan dan sudah dipakai begitu oleh para warga terdampak sejak banjir menerjang. Kemudian juga nantinya akan langsung meninjau pelayanan trauma healing, karena kalau kami mendapat informasi, Rehana, Putri dan juga pemirsa, di beberapa posko pengungsian yang berada di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pariaman, kemudian juga di Kota Padang, ini sejumlah posko memang mengadakan program trauma healing untuk para korban terdampak, dikarenakan memang banyak sekali anak-anak yang juga menjadi korban, sehingga diharapkan program trauma healing tersebut dapat menghilangkan rasa trauma dari anak-anak saat banjir tersebut menerjang rumah masing-masing. Dan kalau menurut informasi Rehana, Putri dan juga pemirsa, bahwa memang adapun yang dilakukan oleh Pemprov setempat berkaitan dengan pasca banjir yang terjadi ini, sejumlah bantuan sudah tercukupi begitu untuk para korban terdampak, karena memang dari Pemprov ini bersinergi bersama dengan BNPB kemudian BPBD Sumatera Barat untuk fokus melakukan evakuasi dan juga memenuhi segala kebutuhan dari warga terdampak, mulai dari makanan, kemudian juga pakaian dan juga obat-obatan. Selain daripada itu, seperti yang tadi kami sampaikan juga, yang terpenting juga adanya program trauma healing untuk anak-anak, karena memang
banjir bandang ini terjadi secara tiba-tiba sehingga memang tidak adanya persiapan yang bisa dilakukan oleh warga setempat dan berdampak cukup besar sekali begitu Rehana Putri dan juga pemirsa. Karena kalau kami melihat data begitu untuk di wilayah Sumatera Barat ini banjir menerjang sebanyak 16 kabupaten kota dan juga 28 nagari sehingga memang sebanyak 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa ini mengungsi di sejumlah posko yang memang sudah tersebar di berbagai titik dan memang mengingat ini merupakan 4 hari pasca kejadian banjir bandang. Kalau kami melihat ini dari bantuan juga sudah tercukupi, kemudian juga pengaksesan kepada titik-titik yang terkena banjir begitu ataupun akses yang tidak bisa dijangkau sudah mulai secara bertahap diakses oleh BNPB dan juga tim lainnya untuk kemudian melakukan evakuasi lebih lanjut dan juga mengkoordinasi bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada korban terdampak. Artinya memang kalau kami bisa mengakumulasi begitu keadaan di Sumatera Barat ini sudah membaik dari hari-hari sebelumnya dan hanya akan fokus kepada warga terdampak dan juga proses evakuasi serta membuka akses bagi jalanan yang masih terputus dan juga ke daerah-daerah yang masih terisolir. Demikian. Ya, Hafsah, saat ini di posko tempat Anda mengabarkan ada berapa banyak para pengungsi dan apa saja sebenarnya yang mereka masih butuhkan? Apakah perlengkapan sekolah mungkin untuk anak-anak atau obat-obatan seperti apa kebutuhan mereka yang mungkin saat ini masih belum terpenuhi? Ya Putri, Rehan ada juga pemirsa, kalau kami melihat ini sekitar 3.000 warga tepatnya di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada di posko pengungsian ini tepatnya di wilayah Kabupaten Padang, maksud kami adalah di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan terkait apa saja yang kemudian masih menjadi kebutuhan mendesak. Memang beberapa sekolah yang tidak terdampak banjir ini sudah mulai mengadakan aktivitas belajar mengajar sehingga tentunya peralatan sekolah juga menjadi kendala yang sangat dibutuhkan oleh para warga terdampak banjir. Tadi kami sempat berbincang begitu salah satu warga ini masih kebingungan anaknya harus sekolah namun tidak ada seragam dan juga buku pelajaran yang tersisa atau yang disimpan begitu saat banjir menerjang. Namun kalau kami mendapatkan informasi nantinya sekolah juga akan melakukan sistem pembelajaran secara dinamis begitu. Nantinya kami akan meninjau lebih lanjut bagaimana kemudian proses pembelajaran yang akan dilakukan karena memang kebutuhan daripada para warga ini masih sangat berdesak kepada kebutuhan sekolah terutama, namun aktivitas pembelajaran sudah mulai dilakukan sehingga dari proses pembelajaran akan dilakukan secara dinamis begitu, tapi tidak untuk semua sekolah, hanya sekolah-sekolah yang memang tidak terdampak. Terkait sekolah yang terdampak ini masih diliburkan untuk waktu yang tidak diperkirakan begitu, masih belum ada informasi lebih lanjut kapan kemudian sekolah-sekolah yang menjadi posko pengungsian begitu, contohnya di SDN 02 Cupak Tangga, Kecamatan Pau, yang mana sekolah tersebut disulap menjadi posko pengungsian juga masih belum beroperasi sebagai sekolah namun disulap menjadi tempat pengungsian. Dan selain daripada itu juga kalau misalkan kami melihat langsung beberapa hal yang juga masih mendesak sebetulnya lebih ke bagaimana kemudian mereka mengakses rumahnya begitu dan berharap rumahnya tidak hancur secara total, ada barang-barang yang tersisa tapi masih belum bisa mengakses lebih dalam dikarenakan beberapa titik lumpur ini masih merendam rumahnya, kemudian juga tidak ada jalanan untuk menuju ke sana sehingga ini juga menjadi fokus dari pemerintah provinsi dan juga PNPB untuk membuka akses, itu yang juga terpenting begitu selain untuk melakukan evakuasi juga agar para warga ini bisa kembali ke rumah setidaknya untuk mengambil barang-barang yang masih bersisa. Demikian. Baik, nampaknya yang paling dibutuhkan adalah peralatan sekolah. Dari Padang Pariaman, Hafsah Syafira, kita akan mengupdate informasi bagaimana sebetulnya di Padang. Ada Wahyudi Agus di sana. Wahyudi Agus, bisa Anda kabarkan kepada kami bagaimana situasi di sana? Cek, 1, 2. Wahyudi, apa sudah bisa mendengar suara kami?
Ya, kita masih mencoba menghubungi rekan kami Wahyudi Agus di Kota Padang. Kalau tadi laporannya Hafsah Safira dari posko pengungsian, memang ada 3.000 warga yang saat ini bertahan di sana, dan untuk kebutuhan mendesak yang saat ini mungkin dibutuhkan oleh warga adalah perlengkapan sekolah ya Rehana ya. Mengingat anak-anak saat ini memang pembelajarannya dihentikan karena sekolah-sekolah mereka juga hancur, rusak, diterjang banjir bandang dan juga longsor di Sumatera Barat. Baik, nampaknya juga Presiden Prabowo Subianto juga masih menunggu kehadirannya ke sana. Kita akan kembali lagi pemirsa untuk mengupdate informasi bagaimana situasi di Padang. Sudah ada Wahyudi Agus. Wahyudi Agus, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat siang pemirsa. Kami sekarang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat, di mana pada siang hari ini DVI Polda dari Rumah Sakit Bayangkara terpaksa harus menambah mobil pendingin, box pendingin untuk jenazah-jenazah yang diantarkan ke Rumah Sakit Bayangkara, karena untuk kapasitas jenazah yang ada di rumah sakit ini sudah penuh dan perlu dilakukan penambahan, di mana mobil tersebut datang memang didatangkan khusus untuk menampung penambahan jenazah yang akan diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Sementara itu untuk jenazah-jenazah yang datang di sini memang langsung dilakukan pengidentifikasian oleh tim DVI Polda Sumatera Barat agar bisa segera mungkin dijemput oleh pihak keluarga. Nah, sementara untuk data korban yang telah diidentifikasi oleh DVI Polda Sumatera Barat hingga siang ini, yaitu berjumlah untuk meninggal dunia berjumlah 168 orang, sementara untuk korban yang teridentifikasi berjumlah 137 orang, kemudian korban belum teridentifikasi sejumlah 31 orang, kemudian korban hilang terdata 220 orang, dan korban dirawat terdapat 8 orang. Nah, dari korban yang sudah teridentifikasi sebanyak 137 orang ini, semuanya ada yang sudah dijemput oleh pihak keluarga dan ada yang belum dijemput oleh pihak keluarganya. Nah, untuk itu maka DVI Polda Sumbar bersama Rumah Sakit Bayangkara terpaksa harus menambah tempat penyimpanan untuk jenazah-jenazah, termasuk salah satunya tadi siang dilakukan penambahan satu buah mobil pendingin berukuran berkapasitas sebanyak 100 jenazah. Demikian. Ya, Wahyudi, proses pencarian korban hilang saat ini difokuskan di mana saja? Ya, dari informasi yang kita himpun sejak tadi malam bahwa untuk korban yang masih banyak yang belum ditemukan itu terdapat di Palembayan, Kabupaten Agam. Jadi untuk fokus pencarian oleh tim SAR gabungan baik dari TNI dan Polri dan Basarnas semuanya dikerahkan ke Kabupaten Agam, tepatnya daerah Palembayan. Karena untuk daerah-daerah lain seperti yang juga terdapat korban jiwanya hingga hari ini belum ada data tambahan yang melapor ke pihak kepolisian bahwa ada sanak keluarganya yang dilaporkan hilang. Nah, untuk itu semua tim yang ada di Sumatera Barat termasuk dari luar Sumatera Barat yang membantu melakukan pencarian korban, diantaranya dari Polda Riau, dari Polda Jambi dan sekitarnya untuk membantu melakukan pencarian, sekarang sedang berada di Palembayan, Kabupaten Agam untuk terus melakukan pencarian, di mana untuk kesulitannya adalah untuk evakuasi terpaksa dilakukan melalui jalur udara, yaitu menggunakan helikopter milik Basarnas karena jalur menuju Palembayan sini hingga saat ini masih susah untuk ditembus dengan perjalanan darat. Demikian. Baik, Wahyudi, lantas bagaimana dengan situasi cuaca yang ada di sana? Apakah akan ada potensi hujan deras kembali di sore hari ini? Ya, terakhir hujan deras melanda Padang itu pada hari Jumat, dan Jumat malamnya cuaca sudah mulai cerah, kemudian diikuti oleh Sabtu dan Minggu memang lumayan sangat panas. Hari ini suhu cuaca kembali panas dan panas seperti hari-hari biasa dan tidak terlihat adanya potensi hujan, walaupun ada gumpalan-gumpalan awan putih di udara, namun tidak terlihat adanya potensi hujan, sehingga masyarakat yang berada di sekitar perbukitan termasuk di Batu Busuk, Gunung Nago, Lubuk Menturun agak sedikit bernapas lega, sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya, tidak hanya untuk melakukan bersih-bersih rumah bagi mereka yang rumahnya masih ada. Demikian. Baik, Wahyudi Agus dan Hafsah Safira mengabarkan langsung dari Sumatera Barat. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan rekan-rekan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat diketahui ini merusak baik itu puluhan hektar lahan pertanian maupun bangunan sekolah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke wilayah bencana, yakni ke Aceh Tenggara, Aceh. Ya, dalam pantauan langsung ini pemirsa, Presiden meninjau kerusakan di Pantai Dona, Kuta Cane.
Jembatan Pantai Dona putus diterjang arus kuat banjir bandang beberapa hari lalu. Di sana Presiden melihat langsung kerusakan yang terjadi. Jembatan Pantai Dona ini merupakan akses penting warga Babul Rohmah, Tanoh Alas, dan Lawe Alas. Presiden didampingi Menteri PU, Menteri Sosial, serta Bupati Aceh Tenggara. Dari Pantai Dona, Presiden melanjutkan kunjungan ke posko pengungsian Desa Bambel Riau. Kunjungan Presiden ini dalam rangkaian kunjungan ke wilayah-wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya pemirsa, setelah meninjau lokasi Pantai Dona, Presiden Prabowo Subianto diketahui ini menuju Desa Bambel Baru untuk peninjauan posko pengungsian warga. Presiden Prabowo melihat langsung kondisi para pengungsi di Desa Bambel Aceh Tenggara Aceh. Presiden ingin memastikan kebutuhan warga terdampak banjir dapat terpenuhi. Presiden Prabowo menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi bantuan berjalan optimal. Ya, masih dari informasi banjir bandang di Aceh, pemirsa, di mana banjir bandang yang menerjang Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, telah merusak puluhan hektar lahan pertanian dan juga bangunan sekolah. Warga menduga kuat banjir ini disebabkan oleh maraknya aksi pembalakan liar di hulu sungai. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat telah merusak sejumlah fasilitas di Desa Sikundo dan Desa Jambak. Air beserta kayu-kayu besar datang secara tiba-tiba langsung menghantam permukiman warga. Akibat terjangan banjir tersebut, kantor desa dan sebuah sekolah rusak parah. Proses belajar mengajar untuk sementara dihentikan. Bangunan kita udah rusak. Yang pertama ruang guru, itu semua aset habis. Udah itu ada juga perpustakaan, isinya juga habis. Udah itu ada MCK 4 unit juga habis. Ada UKS lagi, barusan dibuat 2014 kalau nggak salah. Udah itu rumah guru, lagi lokal kelas 6 habis. Selain merusak fasilitas umum, area persawahan milik petani setempat juga porak-poranda. Lahan pertanian kini dipenuhi kayu-kayu besar yang diduga hasil dari pembalakan liar yang marak terjadi di hulu sungai. Dari Melabo Aceh Barat, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Banjir bandang yang menerjang Gayo Luwes Aceh ini pemirsa pada 26 November 2025 lalu menjadi yang terparah sejak beberapa tahun terakhir. Ya, sebanyak 10 kecamatan terdampak dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terputusnya akses jalan utama, transportasi, dan komunikasi. Lima hari pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Luwes, putusnya jaringan listrik dan komunikasi di wilayah ini semakin memperparah keadaan sehingga menyulitkan pihak pemerintah setempat untuk berkoordinasi. Pemerintah kabupaten bergerak cepat berusaha untuk membuka akses jalan di sejumlah kecamatan yang terisolasi dengan menerjunkan petugas ke lokasi dan menurunkan beberapa alat berat. Namun usaha tersebut harus dihadapkan dengan kendala kosongnya stok BBM sehingga membuat alat berat tidak dapat bekerja untuk membuka akses jalan. Dari data sementara, sebanyak 10 kecamatan dilaporkan terdampak. Sebanyak 2.061 kepala keluarga dari 5.653 jiwa menjadi korban. Banjir juga telah merusak sebanyak 2.286 rumah warga dengan sebagian besar hanyut di bawah derasnya arus sungai. Untuk rumah penduduk, rumah warga, itu totalnya 2.286 rumah yang terdiri dari
1.561 rumah ini hanyut karena dibawa oleh arus sungai. Kemudian sisanya adalah rusak sedang dan rusak ringan. Tidak hanya rumah warga yang rusak, dampak dari banjir bandang ini membuat akses jalan putus dan sejumlah fasilitas umum lainnya rusak. Di antaranya 41 jembatan rangka baja dan jembatan gantung. Dari Kabupaten Gayo Luwus Aceh, Lantra TV One mengabarkan. Pasca banjir bandang menerjang 18 kabupaten kota se-Aceh membuat banyak daerah yang kini terisolir. Pendistribusian bantuan pun harus dilakukan dengan menggunakan helikopter. Sebanyak 2 helikopter milik TNI AU dan Kemhan RI dikerahkan untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah daerah di Aceh yang terisolasi akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. 2 helikopter milik TNI AU dan Kemhan itu telah melakukan pendistribusian bantuan untuk korban banjir yang berada di sejumlah daerah yang masih terisolir. Di antaranya di Kabupaten Gayo Luwus, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, dan Kabupaten Pide Jaya. Bantuan yang disalurkan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Pemirsa, sebanyak 20 warga desa Dadamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah Aceh dilaporkan hilang usai peristiwa banjir bandang. Ada dugaan ke-20 warga yang hilang terjebak banjir bandang saat sedang berada di kebun. Hingga kini ke-20 warga tersebut tidak diketahui nasibnya. Banjir bandang juga membuat akses jalan dan 15 jembatan penghubung terputus sehingga wilayah desa terisolasi. Memasuki hari ke-6 pasca banjir bandang dan tanah longsor, kini ratusan warga desa Dadamar terancam kelaparan beberapa hari ke depan. Stok kebutuhan pangan warga mulai menipis. Warga juga berharap bantuan makanan, pakaian, obat-obatan dapat disalurkan melalui jalur udara, mengingat akses jalan dari dan menuju desa terputus dan lumpuh total dampak banjir bandang dan tanah longsor. Ya, untuk memperbarui informasi dari Aceh, kita sudah terhubung dengan rekan-rekan, ada Haidir Azhar di Aceh Tengah dan Brilian Syaheran di PD Jaya. Kita ke PD Jaya terlebih dahulu. Brilian, bagaimana situasi hari ini? Apakah membaik dibanding hari-hari sebelumnya? Yang mengguncang sejumlah titik yang ada di nampaknya di kabupaten sudah mulai. Adapun juga selama 3 hari berturut-turut di Kabupaten Pidijaya sendiri ini cuacanya cukup cerah, dalam artian ini sudah terik dan memungkinkan warga untuk memberanikan diri untuk kemudian melakukan pembersihan. Dan juga tadi saya sempat melihat juga bahwa untuk sungai Meredu yang ada di sekitar dari Kabupaten Pidijaya ini sudah mulai normal, dalam artian ini tidak ada debit air yang lebih begitu, tetapi ini sudah kembali seperti debit air sedia kala. Adapun juga memang untuk rutinitas warga ini kembali ke posko pengungsian untuk berteduh dan juga tidur dan mendapatkan makanan begitu. Dan apabila ini sudah masuk jam pagi sampai dengan sore hari ini warga sudah kembali ke desanya masing-masing untuk kemudian melakukan pembersihan
secara mandiri. Adapun juga untuk warga ini masih melakukan pembersihan. Ini masih melakukan pembersihan menggunakan alat-alat seadanya. Pasalnya belum banyak begitu bantuan yang masuk ke desa, terutama memberikan alat-alat pembersihan. Namun juga mulai dari hari ini juga ini sudah terlihat sejumlah alat berat seperti eskavator ini sudah mulai dioperasikan. Namun masih ada jam-jam tertentu untuk membantu membuka jalan utama atau jalan yang ada menjadi dilewati infrastruktur utama yang ada di sejumlah desa agar dapat dilewati oleh warga. Adapun untuk kebutuhan air bersih, ini warga masih memanfaatkan air yang ada di desa tetangga yang berada di kurang lebih 4 km dari desa. Contoh desa pertama ada di Blangawe begitu, dan juga ini nampaknya beberapa kilometer dari tempat saya mengabarkan ini di Kecamatan Meruah 2. Ini sejumlah desa ini nampaknya masih terisolir dan ada beberapa yang masih terendam. Pasalnya dengan adanya banjir bandang kemarin ini membuka aliran sungai baru, seperti contohnya ada di Desa Menasah Mancang, kemudian juga ada di Desa Dayah Usin, kemudian juga Dayah Krut juga yang nampaknya ini untuk akses menuju ke dalam ini masih terisolir oleh aliran sungai baru yang nampaknya sekarang ini diciptakan dan ada di sana juga. Dan juga untuk bantuan begitu ini sudah mulai banyak, tetapi nampaknya untuk stoknya ini semakin hari semakin menipis, dan ini diharapkan dari pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk terus menambahkan begitu stok dari bahan makanan. Adapun untuk bahan makanan sendiri ini para warga yang ada di posko ini mendapatkan sejumlah sembako, makanan cepat saji, kemudian juga mendapatkan matras dan juga mendapatkan beras. Dan juga untuk sementara ini dari pihak BPBD dari PD Jaya ini menyatakan bahwa sampai dengan hari ini total dilaporkan ada sekitar 17 korban jiwa yang dilaporkan, dan juga ada kurang lebih 18 warga begitu yang ini masih dilaporkan hilang. Dan untuk 98.590 warga ini dinyatakan terdampak dan harus mengungsi. Adapun juga untuk di Desa Blangawe sendiri ini sebanyak kurang lebih 90% dari total rumah yang ada di desa ini nampaknya ini rusak. Dan begitu pula untuk desa-desa yang berada di beberapa kilometer dari tempat saya mengabarkan ini, hampir semuanya ini di 80 hingga 90% ini rumah atau pemukiman ini rusak. Dan untuk material endapan ini sampai dengan saat ini masih bervariasi dari 50 hingga 2 meter. Dan untuk sementara mungkin demikian Putri dan Rehana, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, nampaknya bantuan untuk para korban juga sudah mulai terdistribusi dari Brilliant Sharon. Kita juga akan mengupdate informasi pemirsa bagaimana di Aceh Tengah. Sudah ada rekan kami Haidir Azhar yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Haidir Azhar, bagaimana situasi di Aceh Tengah? Silakan. Teman-teman Rehan dan Briana, bahwa di Aceh Tengah saat ini mungkin berbeda dengan kabupaten lain. Kondisi di Aceh Tengah ini sangat terisolir karena ini berada di tengah-tengahnya Aceh dan seluruh akses sudah terputus untuk menuju ke Aceh Tengah. Nah, hingga saat ini memang kemarin bantuan dari udara telah disalurkan. Namun bantuan tersebut diperkirakan tidak akan sampai 3 hari ke depan. Dan ini dikhawatirkan. Masyarakat sekarang berharap hanya bisa kepada pemerintah segera membuka jalur baru ataupun jalur sementara, ataupun dibangunnya jembatan sementara, agar mereka bisa keluar dari tempat-tempat terisolir secepat mungkin untuk mencari bantuan ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya yang paling utama hari ini yang kami bisa kabarkan kepada Riana dan Putri bahwa di Kabupaten Aceh Tengah sendiri hari ini kekurangan tabung oksigen untuk rumah sakit. BBM juga kekurangan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang hari ini ada di rumah sakit. Karena kelangkaan gas oksigen juga sangat penting. Hari ini juga meminta pihak pusat segera menyalurkan bantuan gas oksigen untuk orang warga yang sakit berada di rumah sakit. Selain itu, alat berat tidak bisa diaktifkan secara maksimal karena tidak adanya sedianya bahan bakar minyak yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini makin mempersulit untuk mempercepat proses perbaikan transportasi di wilayah tengah ini, Riana dan Putri. Ya, Haidir, mungkin bisa Anda gambarkan berapa banyak saat ini kecamatan ataupun juga kota yang masih terisolasi? Ya, dari 14 kecamatan yang terdampak dari banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah ini, hari ini 9 kecamatan masih terisolir.
dan ada 15.000 jiwa masyarakat hari ini mengungsi. Dan ini sangat memprihatinkan sebab di mana Aceh Tengah ini adalah daerah yang sangat dingin, sehingga kebutuhan selimut dan pakaian kering itu sangat dibutuhkan, Raina Ratu. Baik, Haidir, lantas fasilitas umum apa saja yang rusak di sana? Dan hingga saat ini ada 15 jembatan penghubung antar kabupaten dan kecamatan itu terputus. 5 jalan lintas nasional ikut terputus. Fasilitas lain seperti perkantoran di tingkat pemerintahan dan kecamatan hingga desa juga hancur. Putri. Ya, Haidir, tadi Anda sampaikan juga bahwa kebutuhan masyarakat seperti bahan pokok itu mungkin hanya bisa sampai 3 hari ke depan. Lalu BBM pun begitu, oksigen dan juga obat-obatan. Mungkin Anda bisa sampaikan lebih rinci lagi apa saja kebutuhan Anda mungkin yang saat ini dibutuhkan oleh para warga di sana? Yang membutuhkan sekarang makanan, air bersih, lalu bahan bakar minyak, tabung oksigen dan pakaian dan selimut yang tebal. Karena di sini daerahnya sangat dingin, jadi ini bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jika ini dalam 1 pekan ini tidak bisa ditangani, ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi Bupati Aceh Tengah sendiri sudah angkat bendera putih dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini, karena sudah tak mampu lagi memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, sehingga berharap kepada pusat dan provinsi, Riana. Baik, bagaimana dengan kondisi para warga yang masih berada di pengungsian hingga saat ini, Haidir? Ya, untuk karena di sini adalah jaringan informasi sangat terputus, terputus total. Kita hanya bisa memantau hanya sekitar sebagian kecil dari ribuan masyarakat yang ada di Aceh Tengah ini. Kondisi saat ini setelah kita konfirmasi tadi, mereka sangat membutuhkan itu makanan, minuman dan selimut ataupun baju yang kering agar mereka bisa bertahan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih banyak informasinya Haidir Ashar dan juga Brilian Syaheran yang mengabarkan langsung dari Aceh. Tetap jaga keselamatan rekan-rekan. Pemirsa, masyarakat yang terisolasi pasca banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, ini diketahui memang hingga saat ini masih sulit untuk mengakses makanan dan juga kebutuhan pokok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto pagi tadi telah tiba di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Garuda A1. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo langsung menaiki helikopter Caracal TNI AU untuk langsung meninjau lokasi terdampak bencana di Tapanuli Tengah, yakni menuju Gor Pandan. Di lokasi ini, Presiden Prabowo meninjau langsung lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan dan kendala layanan kebutuhan dasar masyarakat. Presiden juga meninjau lokasi dapur umum dan posko pengungsian. Dalam kunjungan Presiden Prabowo ini turut didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Masyarakat yang terisolasi pasca banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan kesulitan mengakses makanan dan kebutuhan pokok. Untuk mendapat sembako, warga harus berjalan kaki 10 km lebih serta melintasi jembatan darurat karena akses jalan terputus. Seperti inilah tumpukan bongkahan kayu yang tersangkut di jembatan perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah Sabtu sore pasca banjir bandang. Ruas jalan menuju Tapanuli Tengah maupun sebaliknya terputus dan lumpuh total, menyebabkan sejumlah masyarakat terisolir terkepung bencana.
Korban banjir bandang, Isbar Pasaribu mengaku kesulitan mendapatkan bahan makanan ataupun sembako untuk makan sehari-hari ia dan anak istrinya. Untuk mendapatkan sembako, Isbar serta korban banjir bandang lainnya harus menyeberangi sungai deras dan melewati jembatan darurat. Perjuangan Isbar harus berjalan kaki hingga 10 km sembari mengharap tumpangan dari kendaraan yang melintas. Kewalahan sembako. Kewalahan sembako. Terisolir berarti ya? Terisolir itu berarti ya Pak ya? Iya. Putus jalan, jembatan putus. Jembatan putus. Iya. Nyebrang pakai kayu, pakai tali. Pakai tali ya Pak ya? Penanganan bencana banjir bandang ini seperti apa? Harapannya Pak, harapannya pemerintah peduli, itu aja lah Pak. Pemerintah peduli sama masyarakat, akses sembako terutama Pak. Hingga Sabtu sore, sejumlah korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mulai membersihkan sisa-sisa material banjir agar rumah mereka dapat ditempati kembali. Total korban jiwa tercatat sebanyak 32 orang meninggal dunia, sementara korban luka 186 orang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Kepala BNPB meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia mengaku kaget melihat dampak banjir bandang terutama di Kecamatan Batang Toru. Pernyataan itu disampaikan Letjen Soharyanto, Kepala BNPB pada Minggu sore. Ia mengatakan pemerintah akan kerahkan kekuatan penuh untuk penanganan khusus terhadap wilayah dan korban bencana. BNPB sudah membuka posko penanggulangan bencana di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, serta menyediakan helikopter dan pesawat untuk distribusi bantuan. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yanamora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yanamora, Pak Agus Marhanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus-menerus. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Nofri Afandi di Tapanuli Selatan yang akan mengabarkan untuk Anda. Nofri, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Tapanuli Selatan yang merupakan wilayah yang dikatakan oleh Kepala BNPB wilayah yang terdampak parah akibat bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya banjir bandang dengan menghujam perumahan warga dengan lumpur maupun gelondongan batang kayu yang cukup besar. Dan saat ini petugas SAR gabungan sudah ataupun mengerahkan seluruh kekuatan terbaik untuk menangani ataupun melakukan penanganan terhadap wilayah yang terdampak banjir ataupun bencana. Personel gabungan juga telah dikerahkan ke titik-titik terisolir untuk melakukan evakuasi terhadap warga serta membuka akses yang tertutup material longsor serta memastikan distribusi logistik berjalan tanpa hambatan. Kemudian pemulihan sarana prasarana seperti komunikasi dan alat transportasi serta juga memasang alat komunikasi darurat seperti Starlink. Mengingat saat ini wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan maupun Tapanuli Tengah serta Sibolga masih kesulitan untuk mengakses jaringan sinyal komunikasi karena adanya kerusakan infrastruktur jaringan listrik. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung pemirsa
lokasi terdampak bencana Tapanuli Tengah, di mana ia tadi menyebut masih ada beberapa daerah yang terisolasi dan menjadi prioritas pemerintah untuk segera dibuka aksesnya. Prabowo juga menegaskan bahwa pengiriman bantuan terutama BBM yang saat ini sudah langka begitu dan pemulihan listrik menjadi kebutuhan mendesak bagi warga. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi terkait yang bergerak cepat dalam penanganan bencana mulai dari BNPB, TNI, Polri, serta menyebut pemerintah telah mengerahkan helikopter, pesawat Hercules, dan berbagai aset lainnya untuk mempercepat proses distribusi logistik, evakuasi, serta pencarian korban di wilayah yang terdampak bencana alam. Saat ini kami dapat mengabarkan bahwa di wilayah Kecamatan Batang Toru, di tempat saya mengabarkan saat ini ada 3 desa yang terdampak paling parah, yaitu Aik Ngadol, kemudian Huta Godang, serta Desa Garoga yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah. Di lokasi tersebutlah akses ataupun jalan lalu lintas menuju Sibolga daripada Seribuan ini terputus dan menghambat akses warga untuk mengevakuasi keluarga mereka di wilayah tetangga ataupun di perbatasan Tapanuli Tengah. Sehingga saat ini menghambat juga proses bantuan yang dilakukan oleh tim gabungan, mengingat saat ini akses satu-satunya yang bisa dilalui merupakan dari sana. Sementara untuk akses lainnya ini hanya bisa dilalui dengan sepeda motor ataupun dengan berjalan kaki. Saat ini dari data terakhir kami peroleh dari BPBD Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia di Tapanuli Selatan sudah mencapai 46 orang dengan ada banyak sekali pengungsi di wilayah Tapanuli Selatan berjumlah sebanyak 4.661 jiwa. Kami juga mengabarkan untuk data terakhir di wilayah tetangga yang terisolasi seperti di Kota Sibolga, saat ini sudah ada 46 orang ditemukan meninggal dunia dengan jumlah pengungsi ini sangat banyak sekali, ada 17.824 jiwa. Dan Tapanuli Tengah sudah 65 orang ditemukan meninggal dunia dengan jumlah pengungsi 5.388 jiwa. Di Kecamatan Batang Toru sendiri ada 6 posko pengungsian dengan 2 posko pengungsi yang utama ataupun posko pengungsi yang cukup besar yang berada di wilayah Batu Ula dan juga kantor camat, di mana di Batu Ula sendiri ada 750 pengungsi yang memang sebagian besar dari mereka menginap di rumah keluarga dan kembali ke posko pengungsian untuk mengambil logistik, makanan maupun minuman. Dan di kantor camat ada sekitar 200-an pengungsi. Saat ini tim gabungan juga tengah berupaya membersihkan material banjir berupa lumpur yang cukup tebal untuk agar proses bantuan distribusi logistik maupun akses tim gabungan dan juga warga ini bisa dilalui dengan cepat sehingga penanganan bencana ini bisa segera teratasi. Demikian sementara yang bisa saya kabarkan dari Batang Toru, Tapanuli Selatan. Saya kembalikan ke Putri dan Rehana di studio. Ya, Nofri, bagaimana dengan kondisi cuaca pada siang hari ini? Iya, setelah sebelumnya sempat diguyur hujan, pemirsa, sejak pagi hingga malam, hingga di hari ke-7 pasca bencana alam banjir bandang maupun tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, hari ini di Tapanuli Selatan terpantau cukup sangat panas begitu ya, matahari cukup terik, sehingga ini juga mempermudah tim SAR gabungan membersihkan material banjir berupa lumpur maupun batang kayu yang merusak rumah-rumah warga. Saat ini juga ini menjadi dukungan bagi tim gabungan karena jika terjadi hujan lebat kembali maka potensi banjir bandang maupun potensi longsoran susulan ini bisa terjadi, sehingga ini merupakan hari yang cukup baik untuk melakukan evakuasi serta pembersihan material bencana alam seperti lumpur dan juga gelondongan kayu. Mengingat di Tapsel sendiri, tepatnya di Desa Goroga, ini hampir 100% rumah penduduk ini rusak parah, hancur, disapu material banjir bandang seperti lumpur dan gelondongan kayu, di mana warga pun menyatakan adanya dugaan penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran di wilayah hulu Sungai Garoga, sehingga mereka meminta untuk pemerintah mengusut adanya penebangan yang dikatakan bisa jadi mempunyai izin namun dilakukan secara besar-besaran, mengingat adanya pembukaan lahan untuk penanaman lahan kelapa sawit. Dan ini pun dibenarkan oleh Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang menyatakan memang sebelumnya izin perusahaan tersebut sempat dicabut namun dibuka kembali oleh pemerintah, sehingga ia meminta juga dari pihak Kementerian Kehutanan untuk mengusut kembali apakah memang penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan swasta tersebut ini sudah sesuai izin atau melanggar izin sehingga menyebabkan banjir bandang yang diakibatkan cuaca ekstrim ini membuat dampaknya cukup parah untuk warga sekitar. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, evakuasi juga nampaknya masih terus dilakukan. Terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana.
Pemirsa, banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara membuat penyaluran BBM ke beberapa SPBU mengalami gangguan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara membuat penyaluran bahan bakar minyak atau BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum mengalami gangguan. Ya, keterlambatan pasokan ini pun membuat sejumlah SPBU diserbu pengendara hingga terjadi antrian panjang. Antrian panjang tampak dihampiri seluruh SPBU di Kota Medan pasca musibah banjir bandang yang melanda Kota Medan beberapa hari yang lalu. Para warga berbondong-bondong mendatangi SPBU karena takut stok BBM kosong. Bahkan demi mendapatkan BBM, pengendara rela mengantri berjam-jam. Sales Area Manajer Medan Pertamina Patra Niaga Sumbakut, Tito Rifanto, mengatakan stok BBM di depot berada dalam kondisi aman dan meminta masyarakat agar tidak panik, serta membeli BBM sesuai kebutuhan. Mohon masyarakat tidak panik karena stok BBM kami tidak langka. Memang ada terkendala pengiriman, tapi kami jamin tidak ada kelangkaan lain. Pemandangan serupa juga terlihat di Kota Padang Sidempuan. Ratusan warga rela antri di SPBU demi mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM terjadi saat musibah tanah longsor dan banjir bandang yang memutus jalur utama dari Padang Sidempuan menuju Kota Sibolga. Pasokan BBM yang berasal dari Kota Sibolga terputus akibat putusnya 2 jembatan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, dan tanah longsor di Aikna Barat, Topotan pada Selasa kemarin. Akibatnya warga rela mengantri dan bahkan menginap di SPBU untuk mendapatkan BBM. Warga berharap akses jalan segera diperbaiki agar pasokan BBM dari Kota Sibolga bisa kembali berjalan normal. Dari Medan dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Terputusnya akses jalan akibat banjir bandang dan longsor membuat warga di sejumlah daerah kini masih terisolasi. Tim kepolisian menyalurkan bantuan dengan helikopter untuk mempercepat distribusi bantuan kepada warga yang terdampak. Polri melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi, yaitu Desa Pagaran Lambung di Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Tapanuli Tengah. Upaya ini merupakan kelanjutan dari operasi besar pendorongan bantuan logistik oleh Mabes Polri. Kekuatan udara dan logistik dikerahkan Polri untuk memastikan percepatan distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau di wilayah terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui metode airdrop dengan helikopter, petugas menurunkan makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya bagi warga yang telah beberapa hari terisolasi. Alhamdulillah, di sini. Setelah 5 hari terputus dari jaringan komunikasi, warga di sejumlah wilayah terdampak bisa kembali menghubungi keluarga mereka. Polisi melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi langsung ke lokasi bencana untuk memastikan akses komunikasi darurat. Menggunakan gadget HP masing-masing. Mabes Polri mengirimkan total 8 perangkat Starlink ke wilayah terdampak. 2 unit di Aceh, 4 unit di Sumatera Utara, dan 2 unit di Sumatera Barat. Personil TIK Polda Aceh. Kehadiran layanan komunikasi ini disambut haru dan rasa syukur oleh para pengungsi. Akses Wi-Fi Starlink akan terus dioperasikan hingga kondisi komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih. Tim TV One mengabarkan. Sehingga masyarakat sekarang bisa menghubungi keluarga setelah 4 hari di sini tidak ada sinyal. Situasi genting untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa pemirsa ini dalam bencana banjir dan juga longsor yang menerjang Langkat, Sumatera Utara membuat Korps Marinir Angkatan Laut bergerak cepat untuk melakukan operasi SAR. Ya, banyak warga yang dievakuasi di tengah genangan tinggi air. Upaya pertolongan dilakukan berbagai unsur dalam bencana banjir dan longsor yang menerjang area Sumatera bagian utara. Di Langkat, Sumatera Utara, anggota marinir turun untuk mengevakuasi warga yang terisolasi bencana banjir.
Hampir semua upaya penyelamatan di Desa Pelawi, Seilepan, Langkat ini melalui jalur-jalur berbahaya. Bahkan, evakuasi harus dilakukan melalui arus deras banjir yang masih terus menggenangi desa. Di satu titik, anggota marinir bahkan menemukan sepasang ibu dan anak yang bertahan di atas pohon. Polus, geser lagi Polus. Mana Jai, nggak ada tendanya. Anaknya Yuli, kan ada tendanya itu. Orang itu nggak ada tendanya, anaknya udah lewat bayi. Iya, kayak gini kok nggak mungkin itu lah. Ini kok enggak. Yang penting selamat kita udah. Warga yang berhasil diselamatkan lalu mendesak anggota marinir untuk menolong sejumlah warga lainnya. Warga panik karena mengetahui banyak warga yang belum terselamatkan. Namun anggota marinir terus menenangkan mereka dan memastikan bahwa marinir masih menyisir area tersebut. Tenang Bu, tenang. Anggota marinir juga menenangkan warga yang ketakutan saat harus dievakuasi melalui air yang sangat tinggi. Selain melakukan evakuasi, pasukan marinir juga mendistribusikan bantuan pangan siap makan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau kendaraan biasa. Adeknya diambil. Pasukan marinir bergerak atas perintah Panglima Korps Marinir Letjen Endi Supardi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar rapat pimpinan nasional 2025 pada 1 hingga 2 Desember di Park Hyatt, Jakarta. Rapimnas hari pertama ini resmi dibuka oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri. Rapimnas Kadin memusatkan perhatian pada upaya penciptaan lapangan kerja dan juga penguatan daya beli masyarakat. Selain menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri, Kadin juga menyoroti pentingnya pengembangan Indonesia kreatif sebagai sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan peluang ekonomi besar. Ketua Umum Kadin Anindya Bakri berharap kesejahteraan masyarakat dapat diraih atas kaki sendiri. Dan ini harus lebih meriah nih. Kami ingin dengar suara para pengurus Kadin. Dan pemirsa, lantas bagaimana informasi terkini dari Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Kadin akan disampaikan oleh Josephine Kezia yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Josephine Kezia, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Rehana, Putri dan juga pemirsa. Hari ini dan juga besok Kadin Indonesia akan menggelar Rapimnas yang misalnya akan digelar 2 hari di 1 dan juga 2 Desember 2025 di Park Hyatt Jakarta, di mana Rapimnas Kadin kali ini mengusung tema besar Kadin bergotong royong memperluas lapangan kerja untuk kesejahteraan dan kemandirian Indonesia. Untuk Rapimnas tadi sudah dibuka oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan juga dilanjutkan sambutan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan pada Rapimnas kali ini tentunya ini ada banyak sekali pemaparan dan juga fokus group discussion yang akan dipimpin oleh sejumlah menteri yang tentunya kredibel dari Kabinet Merah Putih. Ini memang banyak sekali pemateri yang akan memaparkan materi untuk para anggota Kadin di seluruh Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan untuk pemaparan maupun FGD di Rapimnas ini tentu membahas banyak sekali, mulai dari pangan, kesehatan, lapangan kerja, dan masih banyak lagi. Ini tadi kalau kami juga sempat melihat atau kami mendengarkan ini memang sudah dimulai. Tadi juga ada pemaparan dari Menko Pangan, kemudian dari Gubernur Bank Indonesia, dan juga dari Menhan,
dan dari Menkes tadi juga sudah memaparkan materinya kepada para anggota Kadin Indonesia, dan saat ini situasinya di ballroom di Park Hyatt Jakarta ini saat ini sedang mendengarkan pemaparan dari Menteri UMKM ini mengenai urgensi pengembangan kewirausahaan dan juga UMKM. Dan untuk sejumlah sesi yang akan datang ini tentunya masih akan ada banyak sekali menteri-menteri yang akan mengisi materi pada hari ini. Salah satunya yang menarik yang tentu sangat ditunggu adalah pemaparan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa. Ini nanti akan mengisi sekitar pukul 16 atau pukul 4 waktu Indonesia Barat, yang rencananya akan memberikan pemaparan mengenai prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Ya, dan juga reformasi fiskal menuju pertumbuhan inklusif 2020. Tentunya ini merupakan salah satu pemaparan materi yang sangat ditunggu oleh para anggota dari Kadin Indonesia. Ini merupakan pemaparan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa, dan tentunya rangkaian sesi ini masih berlanjut hingga esok 2 Desember 2025. Dan tadi kalau kami juga sempat mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novan Bakri, ini juga ada 2 isu utama yang dipaparkan dalam Rapimnas pada kali ini. Salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan juga penguatan daya beli agar ekonomi berputar. Tadi kalau kami mendengarkan sambutan dari Anindya Novan Bakri, ini dari pihak istana juga tentunya sangat menunggu feedback atau ada masukan substansial apa saja dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, termasuk laporan dari seluruh rangkaian Rapimnas. Sementara demikian, kembali dulu ke studio. Sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, terima kasih Josephine Kezia mengabarkan langsung dari Rapimnas Kadin 2025. Ya pemirsa, dan usai jeda apa kabar Indonesia yang akan kembali menemani Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, aksi 2 pelaku pencurian kendaraan sepeda motor di dalam halaman sebuah gedung kantor di Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku merusak gembok pagar dan masuk ke dalam halaman kantor PT Datama Solusindo. Sementara satu pelaku lainnya menunggu di luar. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit kendaraan motor. Aksi pencurian ini baru diketahui saat pagi hari ketika salah satu karyawan tiba di kantornya, mendapati pagar kantor sudah dalam keadaan terbuka dan motor operasional yang biasa terparkir di dalam telah raib. Aksi pencurian kendaraan ini sudah 3 kali terjadi. Warga juga berharap petugas kepolisian dapat segera menangkap para pelaku pencurian kendaraan tersebut. Logikanya mobil sebesar itu kok bisa? Yang sengaja kita ini terus yang ini. Sekelompok pengendara motor bersenjata tajam menyerang seorang pedagang martabak di Bandung, Jawa Barat. Aksi brutal tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat sekitar 20 orang menyerang sebuah warung martabak. Pedagang martabak yang sudah mengetahui kedatangan gangster tersebut melakukan perlawanan dengan mengeluarkan samurai panjang untuk menakuti para gangster. Diketahui gangster bersenjata tajam ini pemirsa kerap kali mengganggu wilayah tersebut. Hingga kini pihak kepolisian masih mencari para pelaku penyerangan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan juga saya Rehana Mezia mewakili kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.